Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam bin salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 3 alasan kenapa kita cepat merespon kebaikan-kebaikan. Apa saja ya 3 alasan tersebut ya. Bicara masalah merespon kebaikan, kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ini ya Allah juga ya mengatakan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, mereka adalah orang-orang beriman adalah orang-orang yang itu tadi, mereka orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ini motivasi bagi kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 61 supaya kita orang berimannya adalah orang yang bersegera ya melakukan kebaikan-kebaikan ya, mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Nah, kenapa? Karena dunia ini memang cepat kita ya beramal soleh, bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tempat tinggal kita yang abadi adalah di akhirat kelak. Ini adalah sebentar. Di sini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tinggal. Masya Allah ya. Nah, apa saja 3 alasan supaya kita cepat merespon kebaikan-kebaikan ya. Yang pertama kali, kita tidak tahu jatah umur kita itu berapa. Karena kita tidak tahu jatah umur kita itu berapa, oleh karena itu kita berusaha ya memaksimalkan usia kita, kesehatan kita, waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan bicara kematian itu kalau orang yang sudah tua. Jangan bicara kematian itu kalau dia lagi sakit. Kematian itu selalu dekat dengan kita. Apalagi umur itu semakin menipis ya. Umur semakin menipis karena kita punya jatah umur masing-masing. Kita tidak tahu jatah umur kita. Kalau kita tahu misalnya 2 hari lagi kita akan meninggal ya, kita pasti mungkin nggak mau keluar rumah, baca Quran, zikir, istighfar. Tapi kita kan nggak tahu jatah umur kita. Tetapi dengan kita tidak tahu jatah umur kita dan kita akan meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita bersegera melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal kita pulang nanti. Ya, itu yang pertama alasannya, karena kita tidak tahu jatah umur kita, sehingga kita memanfaatkan umur yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan dengan berbuat kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kenapa alasannya kita harus bersegera melakukan kebaikan? Jangan menunda-nunda, karena kalau kita menunda-nunda itu akan masuk kepada jebakan setan. Setan suka orang yang menunda-nunda. Nanti ajalah sholatnya, nanti kan pasti panjang waktu zuhur. Nanti ajalah bayar kodok puasanya, kan pasti panjang. Padahal sekarang sudah bulan Sa'ban. Sebentar lagi masuk di bulan Ramadan. Ya, setan suka orang yang suka menunda-nunda. Ya, akhirnya apa? Lalai, akhirnya ditinggalkan. Nah, jadi jangan ya alasan kita cepat merespon kebaikan kalau kita memang sudah waktunya sholat, kita sholat. Jangan nanti menunda-nunda, nanti aja waktunya masih lama, nanti aja masih capek, nanti aja ya tanggung, nanti aja dan seterusnya. Urusan dunia kita kadang-kadang tidak menunda-nunda, ya enggak? Misalnya ada pembagian sembako, dapat misalnya kupon, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ya bersegera datang lebih pagi supaya tidak antri dapat jatah minyak misalnya begitu ya. Karena apa? Kalau urusan dunia kita bersegera karena ada kepentingan, ada keuntungan yang kita dapatkan. Akhirat harusnya demikian karena itu yang abadi. Kalaulah pahala itu bisa dilihat nyata, mungkin kita akan cepat juga ya. Tapi kadang-kadang kita kan kalau yang nyata, yang materi baru kita cepat merespon. Padahal sebenarnya ya itulah investasi akhirat kita, investasi amal kita. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda itu masuk ke jebakan setan. Setan suka orang yang lalai. Nanti dulu, ntar dulu, seterusnya ya, masih mumpung tanggung dan seterusnya. Cepat, bismillah, langsung lakukan kalau ada kebaikan di depan mata kita. Dan yang ketiga, apa alasan supaya kita cepat merespon kebaikan? Karena ya manusia itu kadang ya imannya naik turun.
ya. Kadang imannya kadang naik, kadang iman turun, ya kan. Makanya kalian kenapa kita harus cepat merespon kebaikan tuh, ketika iman kita naik itu cepat merespon kebaikan, jangan turun, ya. Jadi ada kadang masa-masa kita tuh lagi bersemangat, ada masa-masa kita mungkin lagi lemah, ada masa-masa kita mungkin lagi sehat, ada masa-masa kita lagi sakit, ada masa-masa kita lagi lapang, ada masa-masa kita lagi sempit. Jadi kesempatan-kesempatan tersebut manfaatkan. Ya, nah cepat kita merespon kebaikan. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya ada rezeki untuk bisa bersedekah, alhamdulillah ada waktu luang saya untuk bisa membantu sesama umat manusia, alhamdulillah ada waktu luang saya lebih banyak beribadah, banyak berzikir. Apalagi kalau kita ya usia kita sudah misalnya semakin menipis usia kita, ya. Jadi tidak ada usia itu semakin bertambah, usia itu adalah semakin menipis dan semakin mencair. Mungkin itulah ya yang bisa saya sampaikan kajian singkat ini, ya. Jadi 3 alasan kita harus cepat merespon kebaikan-kebaikan. Terus saya ulangi, yang pertama kali kita tidak tahu jatuh umur kita. Oleh karena itu kita bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita pulang pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ya jangan menunda-nunda kebaikan, karena kalau menunda-nunda kebaikan kita akan masuk kepada jebakan setan yang terkutuk. Dan yang ketiga, ya iman itu kadang naik kadang turun. Oleh karena itu berserah kita melakukan kebaikan ketika iman kita naik, sehingga ketika turun tidak turun banget, ya. Manfaatkan waktu sehat, manfaatkan waktu lapang, manfaatkan waktu kita diberi rezeki yang lebih oleh Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kajian yang singkat dan sederhana ini. Kalau ada salah, ada khilaf, saya minta maaf lahir dan batin kepada para penonton semua. Kepada Allah saya mohon ampunnya sebesar-besarnya. Alhamdulillah fala taqum muntarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.